Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mulai Kristen, kita berhitung terlebih dahulu. Dimulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 19, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 1
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bolehkah Anda membawa kita dalam doa? Kalau saya bilang kita siap untuk berkorban, jawabnya saya siap berkorban untuk Tuhan dan untuk sesama. Siap? Apakah kita siap untuk berkorban? Saya siap berkorban untuk Tuhan dan untuk sesama. Puji Tuhan. Oke, saya akan masuk dalam khotbah saya. Sebelum kita membahas dengan arti pengorbanan karena kasih, saya boleh tanya dengan kakak tingkat atau teman, apa arti berkorban dalam sesungguhnya? Siapa yang bisa menjawab? Silakan di. Oke, nice, sudah ada. Pak Enos boleh Pak? Arti berkorban sesungguhnya Pak. Berkorban adalah sesuatu hal yang kita berikan kepada orang lain dan bermanfaat. Di sini saya memiliki tema berkorban karena kasih. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Kalau sudah dapat katakan
Kita akan membacanya. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di sini firman Tuhan mengatakan dia rela mati. Siapa yang rela mati? Ya Yesus yang di kayu salib. Dia tidak ada rasa macam gimana ya? Macam pembahasan kita kemarin kan tentang kasih. Ini saya memiliki pengorbanan karena kasih. Berarti Tuhan memberi kita kasih sayang. Tuhan memberi kita pengorbanan yang membuat kita dalam hati kita, Tuhan mengasihi saya. Kenapa saya tidak bisa mengasihi orang lain? Pertanyaannya, kenapa bisa Tuhan mengasihi kita padahal kita cuma manusia biasa? Kenapa Allah menurunkan anaknya untuk berkorban untuk kita semua demi menebus dosa kita? Tuhan aja yang selalu tidak ada permasalahan, tidak ada kesalahan, tapi Dia yang menanggung dosa-dosa kita. Apa membuat kita itu terjadi gara-gara dosa kita yang berlebihan? Terkadang iblis ini menggoda kita, mencampur aduk dengan iman kita, dengan kepercayaan kita, dengan apa yang menjadi kesenangan kita, membuat kita tidak percaya lagi dengan Tuhan. Kita selalu, ini kan manusia nih, selalu minta harus ada bukti baru percaya. Macam istilahnya, dia membuktikan di kayu salib, dia percaya bahwa Tuhan ini mengasihi kita. Tetapi manusia ini kalau hanya mendengar cerita saja, dianggapnya seperti hoak. Padahal ini udah dari hal kita. Hayat yang suci tidak bisa diubah-ubah lagi, tidak bisa digugat atau segala macam itulah. Ya, kita masuk latar belakangnya. Di sini latar belakangnya, kasih seringkali dipahami hanya sebagai perasaan hangat atau kata-kata manis. Namun dalam pandangan Alkitab, kasih sejati selalu melibatkan tindakan nyata yang menuntut pengorbanan. Tuhan Yesus memberi standar tertinggi tentang kasih ketika Ia berbicara kepada murid-muridnya sebelum menuju salib. Ia ingin mereka memahami bahwa mengasihi berarti siap melepaskan hak, kenyamanan, bahkan nyawa demi kebaikan orang lain. Di dunia yang cenderung egois, kasih yang mau berkorban adalah identitas yang membedakan pengikut Kristus dengan yang lain. Ini memiliki suatu konsep, kita harus memiliki kasih. Apakah kita harus mati dulu baru kita menunjukkan kasih kepada orang lain? Dengan kita menolong orang lain, kita membantu orang lain dalam kesulitan, itu aja sudah membuat merasa dia terbantu. Dia merasa, iya, dia sayang sama aku. Ada nampak Allah di dalam diri dia, ada gambar dalam diri dia. Tapi terkadang manusia ini memiliki konsep gimana ya? Berkorban katanya harus mati, karena di Alkitab harus ada. Kita hanya manusia biasa. Kalau kita sudah mati, gak mungkin hidup lagi. Palingan gentayangan, jumpa keluarganya. Halo Pak, Ma. Itu pun kalau terjadi, masalahnya kalau tubuh kita ini sudah hancur, nyawa kita sudah lepas, tidak bisa bersatu lagi. Bisa saja kalau Tuhan menghendaki kita hidup kembali, reinkarnasi, macam apa itu kan, seekor itu kan tiba-tiba jadi CEO dia kan, paling gembel awalnya kan. Itu memiliki istilahnya kita kasih sayang sama orang lain. Macam Pak Enos ngasih kita hukuman kan, sayang dia sama kita kan, supaya kita berubah, supaya kita tidak lagi berbuat jahat yang membuat kita melenceng dari firman Tuhan. Macam kita ini kan, kita udah bandel-bandel kan, ikut-ikut ini,
mabuk, perokok segala macam. Tiba kita dapatkan misalnya konsekuensi, kita menjadi tekan dalam suatu hal. Aku keluar harus sampai. Apakah aku keluar ini salah? Apakah aku keluar membawa banyak uang supaya aku happy? Di situ menjadi pertanyaan yang membuat kita mungkin masuklah ke pemikiran yang sangat sangat susah. Ya di sini next. Saya undang teman-teman sama kakak-kakak, kita sama-sama bacanya. Nggak kebaca. 1, 2, 3. Nggak kebaca. Dalam Alkitab salib merupakan pusat dari rencana keselamatan yang menyatukan antara keadilan dan kasih Allah secara sempurna. Secara mendalami, salib adalah bukti yang dari kasih Allah yang tidak terbatas, di mana kita udah Tuhan mati, Tuhan pernah berkata memohon kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu berada di Lukas 23 ayat 34. Tuhan aja masih memikirkan kita dalam pengampunan. Padahal dia udah dicaci maki, udah didudai, udah dihina, udah dicambuk, udah dipotong-potong segala macam kan, udah bikin patung. Tapi Tuhan meminta kepada Bapa. Bapa itu siapa? Allah. Dia udah memohon. Ya Bapa, ampunilah mereka. Istilahnya kita diampuni. Kita udah diampuni dari dosa yang disalibkan Tuhan. Kenapa Yesus masih memikirkan kita, sedangkan dia masih menderita di kayu salib? Yang mustahilnya Tuhan tetap memberikan Injil waktu pas dia yang kehausan itu, dia mengatakan bahwa kehidupan itu harus ada pegangan dari Allah. Selalu ada kata dia selalu menginjilkan. Padahal dia udah lagi terpuruk, lagi merasakan sakit. Kita aja kena paku dan menjadi keadaan. Aduh sakit, aduh ini, malas aku kerja, gak mampu ini, gak bisa aku angkat ini. Padahal hanya compel gini dibuat perban sampai berapa kali lipat itu. Tapi kita tidak memikirkan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Terkadang kita berpikir, kemana Tuhan? Apakah Tuhan hanya memberikan nyawanya aja?
Tuhan tidak dekat sama kita? Kenapa Tuhan selalu memberi saya masalah? Dari masalah ini kita terbentuk menjadi orang yang memiliki fondasi, memiliki pendapat atau memiliki pribadi. Kita memiliki kebebasan. Tuhan sudah memberi kita kebebasan. Mau kita menjadi jahat, silakan. Mau kita menjadi baik, silakan. Tapi terkadang kita memikir, Tuhan kemana engkau? Tuhan kemana engkau? Apa engkau meninggalkan aku? Apa engkau meninggalkan aku? Berulang-ulang kali teman-teman semua mengatakan itu. Waktu mau tidur, waktu mau berangkat, waktu mau apa, tiba kecelakaan. Tuhan kemana engkau? Engkau membiarkan aku kecelakaan seperti ini. Biayanya bukan kecil Tuhan. Apalagi saya tidak punya BPJS. Yang nanggung dia sendiri kan. Apalagi mau makan dia sendiri, uang pengobatan dia sendiri. Kalau kita bilang simpulkan dalam seminggu, mau habis 1 juta, ada 2 juta gitu lah. Tergantung penyakitnya juga. Oke, next. Kasih yang dibuktikan melalui tindakan nyata. Ini ayat yang bahannya sudah saya paparkan di sini. Salah satu orang membaca. Ayat tambahan 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di sini mengatakan juga nih. Tuhan apa ya? Petrus mengatakan, Tuhan sudah mengatakan ini kan, kamu akan menyangkal saya 3 kali sebelum ayam berkokok. Terus Petrus bilang, Tuhan bukan saya mengasihi engkau, saya tidak akan melakukan hal itu. Tetapi waktu di saat pagi, dia mengatakan 3 kali, dia bukan, saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia. Kenapa selalu dia mengatakan itu? Karena rasa takut. Digelapi dengan rasa takut. Nanti kena hukum. Apalagi nanti kena cambuk. Sakit banget tuh. Sakit banget kalau dicambuk, apalagi menderita dalam waktu disalib. Dia tidak mengakuinya. Tapi Tuhan sudah memperingati dia. Setidaknya dia berhati-hati, lebih berjaga-jaga dalam perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu nyata. Macam Tuhan memberikan mujizat-mujizat yang kita pola pikir kita mungkin ini nggak mungkin. Macam contoh ya, macam air jadi anggur, orang buta bisa melihat, orang cacat bisa berjalan, loncat, segala macam. Dia bisa hidup kembali dari ada malaikat, 2 malaikat, yang satu di atas kepala, yang satu dia di bawah kaki. Di situ Maria menangis, dia tidak percaya. Di situ waktu dia melakukan ini, kemana Maria Tuhan? Tapi Tuhan kembali hadapannya. Si Maria ini malah menganggap bahwa Tuhan Yesus ini orang lain, karena waktu itu kan tertutup mukanya. Begitu dia mengatakan gitu, dia memberitahukan kepada murid-muridnya. Awalnya murid-muridnya nggak percaya, tapi tiba sudah melihat Yesus, dia percaya karena ada bukti. Terkadang manusia ini perlu bukti, bukan hanya ngomong ini, ngomong tetangga, apalagi kan kecil cabai gitu ya. Tapi kita, apa salahnya kita percaya, karena udah di Alkitab ini mengatakan semua perintah-perintah Tuhan, janji-janji Tuhan kepada kita. Tetapi terkadang kita memikirkan ini macam cerita kehidupan, macam cerita dongeng, sama aja kayak drama-drama itu. Dikit-dikit ada yang rasa kesakitan, dikit-dikit ada janji. Tapi kalau kita udah percaya, kita sudah masuk ke sini,
Saya yakin dan percaya teman-teman dan kakak-kakak tingkat pasti percaya dengan apa yang disampaikan ini. Oke, next. Meneladani pengorbanan Kristus sebagai tersangka utama. Satu orang baca, saya udah membaca. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kami dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang halal bagi Allah. Oke. Di sini Yesus menyampaikan dan hiduplah di dalam kasih. Kasih itu yang saya seperti bilang, kasih itu macam kerelaan kita untuk menyayangi seseorang. Kita rela berkorban apapun yang terjadi, apapun yang memiliki keinginan dan kita bisa melawan demi mengasihi dia, menyayangi dia. Ini sebagai Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Nah, di sini Tuhan mengasihi kita awal. Yesus mengasihi kita dari awal. Dari sebelum kita hidup, dia udah mengasihi kita. Apalagi kita di dalam kandungan, dia udah memberi kita dapat kehidupan. Banyak terkadang anak-anak atau bayi-bayi ini yang belum lahir, ada yang prematur, ada yang cacat, ada yang mati. Tapi kita berpikir, aku kenapa jelek ya? Aku kenapa buta ya? Kenapa gini ya? Kenapa saya mengalami kecacatan ya? Kenapa saya mengalami ketakutan? Atau saya mau menginginkan apa ya? Jadi pemain atlet atau entah basket apa segala macam ya. Rupanya saya mengalami kondisi yang kayak gini. Anda pikirkan kembali ya. Kalau kita mati, apa gunanya kita? Kalau kita udah mati nih, apakah bisa kita seperti ini? Ini berkat anugerah dari Tuhan. Kita udah dikasih hikmah, dikasih kepintaran, dikasih segala macam. Apalagi kurangnya? Terkadang kita berpikir kurang. Tuhan, kenapa kau jatuhkan aku miskin? Tuhan, kenapa Engkau memberikan aku keluarga begini? Kenapa aku tidak dilahirkan dengan orang kaya? Aku bisa dalam kondisiku cacat begini, aku bisa jadi atlet karena uang. Membuat kita menjadi hamba. Hamba apa? Hamba uang. Bukan hamba Tuhan. Karena kita bergantung sama uang. Uang. Macam apa ya? Macam tuan kan uang. Mikirnya otak kan uang ya. Tapi dia tidak memikirkan tentang apa untuk mengasihi orang lain. Itu keluarga itu kan pelik kali tuh. Janganlah kita seperti itu. Nanti dia untuk bagi orang lain kan. Macam kita mau pelayanan nih. Ada uang saku kan. Apa salahnya kita kasih 20% untuk orang lain? Kalau Anda baik ya, Anda kasih 50%, oke. Masih oke ya. Tapi kalau semuanya masih mau pikir lagi ya kan, aku gimana nanti mau kesana lagi, gimana aku mau pelayanan lagi. Tapi itu selalu apa ya, tergantung sama uang ini. Memang nggak ada caranya kita mencari uang, tapi jangan menjadi hamba uang untuk kita sebagai persembahan. Persembahannya apa? Tubuhnya. Kita hanya memberikan apa itu ya? Uang 2.000. Ini banyak kali. Untuk anak-anak ini. Untuk anak-anak kasih 2.000 kan. Untuk orang tua, untuk pemuda-pemuda 5.000 aja. Sampai banyak kali. Lu gila aku nanti aku mau ngasih makan ini, mau biayakan ini. Itu aja kita berpikir. Tuhan memberikan nyawa, itu memberikan tubuh kita. Next.
Berkorban karena kasih berarti berani mengalahkan ego pribadi kita. Kita dipanggil untuk menggeser fokus dari diri sendiri dan mulai memperhatikan serta memprioritaskan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Ayat tambahan Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini saya sudah sampaikan juga sih. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Selalu kita mementingkan dia sendiri supaya kita apa ya? Macam ini kan cewek-cewek ini kan mementingkan dia sendiri kan. Betul nggak? Ya kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Egonya nggak mau salah. Aku benarnya ngapain salah? Aku ngapain salah di sini? Saya benar di sini. Udah kan? Kita selalu pikir keegoisan kita. Nanti gimana? Ada skincare itu mahal loh, 500.000. Rupanya orang sana nggak makan. Orang sana sedang sakit. Kita lewat ini. Ini ada orang pengemis. Kita lewat aja. Kita sapa pun enggak. Kita bilang CS, gimana kabarmu? Kan lebih enak kan? Ini anjing apa ini? So cool kan? So cool. Supaya dompetnya nggak ada. Mereka membeli skincare, beli tas, beli baju. Beli sepatu. Apalagi cowok kan main bola kan? Sepatunya harga yang 1.500.000, 1.250.000. Itu pun paling murah itu 800.000 gitu kalau saya bilang. Nah, itu sekarang kita mementingkan kemewahan kita, tapi tidak mementingkan orang lain. Selalu kita berpikir, supaya aku bantu dia. Dia aja punya tangan, kaki, punya segala macam. Kenapa dia tidak mau berdiri? Kenapa dia nggak mau bekerja aja? Dia punya segalanya, tapi mengemis. Kenapa dia bisa mengemis? Karena pola pikirnya pendek. Karena dia tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu. Kalau saudara semua memberi dia ilmu, nggak udahlah uang, saya bilang. Memberi dia ilmu, memberi dia buku, atau merangkul dia, supaya dia mau lebih berubah, lebih jauh, lebih baik lagi. Jangan macam orang yang memandang menjawab hanya kata-kata janji. Saya akan sejahterakan ini, bangsa negara ini. Rupanya ujung-ujungnya dia korupsi. 1 triliun, ada 251 triliun. Kita aja 1.000 udah besar kali saya kan. Dia bisa makan sebelah, apa segala macam, makan bakso, makan martabak, malam-malam kan di. Ayo kita party, rupanya harganya hanya 100.000. Tapi orang sana nggak bisa 500 miliar segampang itu. Terkadang kita terkejut juga kan. Apa yang masuk si kawan ini? Aku capek-capek kerja sampai mati aku, nggak dapat ke 1 triliun ini. Kok dia tidak dapat ya? Kalau timbullah rasa pikiran negatif itu kan, ini pasti korupsi, macam apa? Kita belum tahu. Kita lainkan lah, kita bedakan. Ini orang korupsi, ini orang pekerja keras. Orang pekerja keras yang mungkin jadi orang sukses, menjadi punya perusahaan segala macam, nggak ada salahnya dia menghabiskan uang, karena dia menganggap uangnya nggak ada guna. Tapi jangan berpikir nggak ada guna tapi nggak membantu orang lain. Pentingkanlah kepentingan sama, jangan dia sendiri. Karena kepentingan dia sendiri pasti selalu kurang. Masih kurang. Aku harus lebih kerja lagi nih. Rupanya badannya udah kayak apa? Macam daun kering ya. Pulang semua. Tapi dia masih mikir ke situ. Yang penting aku ganteng, yang penting aku cantik. Jadi kalau lewat nanti ada cewek atau cowok, kipiu katanya kan.
Nah, tapi dia tidak mementingkan sesama. Sama bisa saja pada macam kita lihat sama dengan ada kawan yang punya baju dan bayangan kita kasih pinjam. Tapi kok nggak tanggung jawab sampai kasih pinjam ya kan? Kalau macam ini kan dia udah dikasih pinjam, nggak mau dicucinya. Ini lah. Pada mau kali kayaknya itu. Tapi dia nggak tanggung jawab. Itu harus kita perhitungkan juga. Karena kita boleh baik, tapi bodoh jangan. Saya tidak memaksa saudara tua untuk menjadi baik, apalagi menjadi apa ya, bergantung pada orang lain. Ya memang kita harus bergantung pada Tuhan, tapi jangan bergantung pada orang lain. Karena gimana ya, hukumnya nggak boleh sih. Apalagi kita kan macam kita pun bergantung sama presiden, bergantung sama pendeta. Apa yang diucapin pendeta, is okay. Oke nih. Oke, saya ingat saja. Ini mau memberi lingkaran kedekatan. Ya, yang memiliki egois ya. Egois, mementingkan diri apa atau mementingkan diri sendiri. Kita tidak harus melakukan macam diri kita sendiri supaya kita mati, tapi kita harus memiliki kalau ada kita materi kita atau segala macam kekayaan, hendaknya kita membantu orang lain dalam hal konsepnya supaya orang lain dapat terbantu. Memiliki suatu hal, jangan hati kita ini keras macam seperti batu, dilempar sana lempar sini paling pecah dompet. Tapi nggak macam debu, gue bisa gampang ya, macam jeli-jeli itu kan. Ini udah keras, batok kepalanya, gak bisa bilangin. Oke nih. Kesimpulannya ini, berkorban karena kasih adalah panggilan setiap orang percaya. Kita dimampukan untuk berkorban karena kita telah lebih dahulu menerima pengorbanan yang sempurna dari Yesus Kristus. Mari kita jadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, di mana setiap tindakan kasih kita menjadi saksi bahwa kasih Tuhan nyata melalui perbuatan kita. Kasih yang sejati tidak mencari keuntungan sendiri, melainkan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, kebaikan dan kebaikan bersama. Amin. Haleluya. Saya tidak mau baca-baca di capek ngomong. Oke, kita berdoa.
nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik dan luar biasa. Ampuni kami, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu yang boleh bekerja berkarya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan baik dan sangat baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah luar biasa. Nyatalah kasih dan kuasa atas kehidupan kami. Menyadari bahwa Tuhan begitu baik dan begitu betul. Ampuni kami atas setiap kekurangan. Hapus kami terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Ya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat kebaikan dan keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Telah berkas dan kuasa atas kehidupan kami. Melihat bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Telah kasih dan kuasa Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami terus kami Tuhan dengan kuasa Engkau memberikan kemampuan kepada kami. Engkau mengangkat segala penyakitnya Bapa, supaya dia bisa bertumbuh pada kami, supaya dia dengan semangat dan membuktikan bahwa kemuliaan Tuhan, kesucian dan keagungan kami juga berdoa untuk orang tua kami, kedua orang tua kami telah memberikan kesehatan kepada mereka. Engkau memberi berkat kepada mereka. Engkau memberikan Tuhan semangat supaya mereka bisa menjaya supaya kami bisa mencari kami juga berdoa untuk orang tua dalam membantu, dalam memberi semangat, dalam memberi tempat teduh yang benar. Dalam
manusia ini tidak bisa mengampuni segala dosa. Tapi tahu engkau tidak mengampuni, engkau setia mengampuni. Engkau tidak akan meninggalkan kami dalam keadaan dosa yang mengampuni. Dalam nama Tuhan, dalam nama Haleluya. Shalom bagi kita semua. Ya, terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Pengumumannya adalah yang pertama, Haikal Pelayanan kemarin sore. pergi pelayanan. Julianto belum turun. Mikael ya, ada 2 nama nih. Terus selanjutnya kerja praktis kayaknya dipercepat aja jam 5.45 biar nanti 5.40. Oh ya, dari 5.40 kerja praktisnya. Nanti semua cowok di chapel nanti saya yang pimpin. Jadi cewek-cewek aja yang nanti yang dipimpin ya. Biar nanti chapel diberesin apa yang belum beres. Soalnya nanti akan dilihat oleh Ibu Negara. Terus untuk ibadah nanti coba didesain siapa kira-kira yang bisa ya untuk mic yang bisa bertanggung jawab. Erna yang bisa bantu. Larson, ya nanti dicoba dulu ya untuk mic ibadah. Perjamuan dan roti nanti Erna bisa koordinir dan segala perlengkapan nanti untuk ibadah ya.
diperhatikan, nanti saya lihat, akan kontrol. Terus nanti kursi ini juga dipakai mungkin bagian sana para pembesar, nanti dilihat aja mungkin yang lebih bagus, yang lebih bersih di bagian depan baru ke belakang. Kursi yang putih ini karena sudah disampaikan oleh Ibu Jelita. Ya, itu aja pengumumannya. Dan diingatkan kembali seperti yang sampaikan, nanti kita semuanya jam 8 sudah kumpul di aula, karena kita nanti akan briefing atau gladi bersih singkat terkait ibadah hari ini. Itu aja. Terus kursinya nanti coba diatur di sini 100 kursi, bikin aja mungkin sampai ke pojok, paling di ininya itu ada selah 1, 2, 3 untuk bagian-bagiannya. Itu aja pengumumannya. Ada yang pengumuman dari yang lain? Ya, kerja praktis katanya 5.40 ada ya. Pokoknya jangan lupa install di kamar saya. Kemudian Oke. Ada lagi? Dispenser yang di chapel mau ditaruh di kamar siapa dulu sementara? Kamar Kudus. Oh ya. Oke, itu aja pengumumannya. Semangat berjuang. Ano yoga na yoga. Kok kami WL terus kan? Hah? Kenapa kami WL lagi? Bagus dong. Supaya bagus, supaya pintar karena kamu belum lulus kan? Wih, akhirnya nggak usah cerita katanya udah lulus ya Chris. Belum. Apa yang pengen nggak ada itu ya? Belum mantap. Mantap. Pistol, bagus guys. Pistol. Panas. Kak Indah. Kenapa Pak kalau baru bangun tidur badan pegel-pegel? Mau boleh? Banyak pikiran. Hah? Enggak. Kenapa gitu Pak? Sakit-sakit badan. Kayak habis ini kerja. Iya. Psikologi mental. Masa? Gimana yang dokter sakit? Terapi. Serius nih Enggak, Pak? kalau itu sebenarnya itu Sakit kali loh badan kayak. karena itu tidurmu nggak maksimal sebenarnya. Hah? Bisa jadi kamu masih main laptop sama apa, jadi semuanya kimia kerja apa tuh yang namanya aliran listrik dari laptop itu udah kena kesalahan segala macam, jadi nggak maksimal tidurnya. Banyak faktor sih yang mempengaruhi sebenarnya. Pertama banyak pikiran atau tidurmu nggak maksimal, kamu gelisah. Kamu kayak maksudnya walaupun kamu mau tidur tapi kamu masih mikir, nggak tahu mikirin apa. Gitu. Jadi otak jalan terus.
begini tangan Nah, gitu. begini drive kenapa terus kaki kayak gini bergerak-gerak. Jadi apa namanya? Jadi ya alam bawah sadar tidak pernah Itu gimana tuh? gitu. Jadi apa? Sebenarnya kamu harus melelahkan diri dulu sih. Kayak kamu olahraga atau kamu berjemur kayak gitu, kayak jalan kaki apa segala macam. Oh. Jadi biar fisiknya itu benar-benar capek. Gitu. Tapi bisa jadi faktor juga kamu kebanyakan rebahan yang tidak pada jamnya, pada timingnya, gitu ya kan. Kamu dikit-dikit melemaskan diri tidur. Nah, ada waktu tidur gitu kan. Nah, karena kamu sudah pakai waktu tidur itu, ketika kamu mau tidur malam, akhirnya nggak maksimal karena badanmu udah kamu lemas-lemesin. Setiap kali ngantuk tidur, kamu lemesin. Karena kebanyakan tidur pun nggak bagus sebenarnya. Makanya sebenarnya orang kalau boleh beraktivitas nih 8 jam, baru nanti malamnya itu baru tidurnya maksimal. Karena kita kan di pagi hari tidur 15 menit, siang hari tidur 5,5 jam, sore hari tidur kayak gitu kan. Jadi udah kepake tapi tidurmu nggak maksimal, akhirnya tegaknya tidur malamnya. Aku ngerasa kok Jadi sakit badan. jadi sakit badan. Pantas lah aku kayak kenapa ya kayak habis ditinju. Ya itu banyak faktornya. Karena kamu kan kalau tidur di pagi hari atau siang sore, kamu kan nggak tidur maksimal kan. Paling kamu cuma tidur setengah jam atau nunggu makan. Beban-beban dulu tidur. Bangun. Kaget badanmu. Itu sebenarnya kamu belum maksimal tidur, tapi kamu udah tidur udah kayak seperempat atau setengah tidur. Bangun. Baru nunggu gitu dulu tidur kayak gitu. Artinya aku juga rasa udah tidur nih. Ada telepon. Aduh kan karena kalau kita mau tidur lagi kan harus nunggu waktu lagi. 5-10 menit itu kembali tiba-tiba dipanggil lagi. Kayak gitu. Akhirnya nggak bisa tidur lagi. Tidur pun jadi nggak maksimal. Itu adalah faktor. Jadi kamu tinggal cari aja faktor kamu kayak gitu apa. Bukan badan gua. Semalam kan Nah sebenarnya kalau tidur ya. aku biasanya itu kalau udah kayak gitu biasanya aku tenangkan diri sih. Tenangkan diri sambil semalam pakai musik terapi gitu kan. Pokoknya lagu rohani mungkin bisa kamu sambil dengerin gitu. Tapi kalau aku menurut kamu suka tidur nggak maksimal pagi siang sore. Berarti Pak, next harus ditahan ya kalau ngantuk. Ya kalau boleh ya kalau kamu tidur ya tidur maksimal dulu. Kalau tidur maksudnya istirahat siang 1 jam maksimal 1 jam. Jangan maksudnya karena nunggu waktu ya tidur. Makan. Pak, lengan kemak. Karena kamu ikut-ikutin kan badanmu pengen badanmu maksudnya ya udahlah tidur dulu. Iya jadi ngantuk. Terus kamu lemas-lemasin, kamu ikutin keinginan dagingnya kan. Karena kalau kita mau bergairah sebenarnya kalau ngantuk itu kayak disentak, berpikir kayak apa kayak gitu. Maka apa namanya? Karena itu yang bikin badan kita jadi kebal, jadi tulang-tulang jadi kuat. Itu karena kita lemasin. Pernah nggak maksudnya kamu kebanyakan tidur tapi jadi lemes? Iya. Itu kebanyakan tidur tapi lemes. Karena otot-ototmu tidak di Terus juga kalau cukup tidur untuk kita ngantuk gimana? cukup tidur dan ngantuk itu dia tadi tidurmu nggak maksimal. Beliau Kalau ini ya kita itu apa penyebabnya itu kok bisa kayak gitu? eh, Cepat tidur loh bisa setengah 10. kalau yang si Asep, si Heber, siapa lagi itu ya? Itu bisa jadi cacingan. Oh cacingan bisa menyebabkan. Cacingan itu dia nggak teratur tidurnya. Dia itu Jajan cacingan juga aku pak udah lama nggak bisa jadi kamu cacingan juga. lah pak udah lama aku nggak ini loh minum obat cacing. Tapi sekarang aku nggak suka tahu kalau cacingan apa nama obat cacing. Karena obat cacing sekarang itu yang diminum langsung membunuh cacing di dalam perut. Dan kalau zaman dulu nggak tahu kamu pernah ngalamin nggak sih? Minum obat cacing itu keluar cacingnya, jadi kita tahu Iya. cacingnya keluar. Oh ada 5. Jadi aku tadi udah BAB, cacingnya ada 10 kayak gitu kan. Ketahuan. Iya. Jadi kayak kita lega kan nih cacingnya udah keluar gitu loh. Kalau sekarang kayaknya nggak tahu deh. Karena kata-kata dokter-dokter itu nggak ada lagi sekarang cacing yang cuman buat pingsan cacingnya terus keluar. Udah langsung melebur sama kotoran. Jadi kan kita nggak tahu dia mana atau enggak sih sebenarnya. Gitu. Ya mesti kan siapa dulu tuh bisa keluar. Iya keluar gitu cacing. Tapi kalau cacing ini kan
pingsannya akhirnya pergi keluar sama kotoran. Jadi kamu ngajian Coba aja dulu karena kasih Pak. minum obat anjing itu biasanya efektifnya Sekali per tahun, Pak. per 3 bulan kalau masih umur di bawah 20. 3 bulan, 6 bulan. Udah nggak pernah lagi sih. Gitu. Nilai dua. Entah itu menyebabkan ngantuk-ngantuk juga kan. Jadi orang kecil itu banyak itu jadi gampang lapar, nggak bisa nahan lapar karena kakinya kan gitu. Pokoknya tadi gampang lapar, terus bawaannya ngantuk, bawaannya malas, lemes, malas berpikir. Bisa berpikir tapi nggak bisa berpikir berkepanjangan, nggak bisa fokus lebih dari setengah jam. Paling nggak fokus